Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo minasang, Pendra des. Halo para netizen yang berbudiman, dimanapun Anda berada dan kapanpun juga. Semoga Tuhan masih memberikan kesehatan pada kalian semua dan terus saja kita. Oke? Oke, di sini saya mau tanya-tanya. Ngomong-ngomong. Iya, sanjang-sanjang, baca-baca. Mau tanya-tanya ke teman saya ini. Kita temenan ya? Enggak loh. Saya di sini diundang aja makanya datang. Kan aku yang datengin kamu, Mas. Oh iya benar. Ya biasanya Buat kali ini temenan aja ya. buat kali ini ya. Jadi kan ceritanya itu biasanya itu host itu didatengin tamu kan ya. Nah, tapi ini host yang datengin tamu. Jadi kan agak sedikit Kan host yang budiman. Oke, masuk. Tapi aku paling jahat loh, Mas ini. Oke, di video kali ini saya akan tanya-tanya ke teman saya tentang gimana sih caranya bisa dapat beasiswa khususnya S2 di Jepang, yaitu lebih khusus lagi di Gifu University. Bahasa Inggris sangat benar. Di Gifu University, bener kan? Bener. Nah, seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, minta dukungannya di subscribe. Kalau suka silahkan di like. Dan kalau sekiranya nanti bermanfaat, bisa kayak teman kau kayaknya ada yang nyari nih gitu, bisa di share. Oke? Oke, masuk. Langsung saja kita lanjut. Silahkan perkenalan, Mas. Konnichiwa. Yuzuki Zarmi Putra Tomoshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Dia bilang itu, aku juga nggak tahu bahasa Jepang. Oke, teman-teman semua, nama saya Rizky Zalmi Putra, biasa dipanggil Rizky. Sekarang kerja di salah satu perusahaan di Fujitsu Group, kerja di tepatnya di bidang R&D atau Research and Development di bagian material untuk pengembangan baterai. Dan pada kesempatan kali ini saya diundang oleh host yang kece banget. Diundang gimana? Saya datengin. Nggak tahu mau bicarain apa, yang penting diundang ya, datang aja lah. Sekian perkenalan singkatnya. Ini Mas Rizky itu dengar lulusan S2. Denger ya. Lulusan S2 dengan beasiswa ya, Mas? Oh, iya. Alhamdulillah. Itu di Universitas Gifu, Jepang. Gifu University. Itu yang nggak tahu bahasa Inggrisnya ya udah nggak apa-apa. Aku juga nggak tahu. Ya, bahasa Indonesianya Universitas Gifu. Berarti bener kan ya? Betul. Pu atau bukan pu? Gifu. Ya. Terus itu beasiswanya itu dari Indonesia nyari sendiri atau dari kampus, Mas, dapatnya? Jadi beasiswanya itu beasiswa dari kampus Gifu University, nama beasiswanya Advanced Global Program. Jadi beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa asing yang mau kuliah di Gifu University. Jadi bukan dari pihak kampus Indonesia, tapi pihak kampus dari Gifu University sendiri. Oke. Aku nggak tahu sih. Terus untuk cara mendapatkannya itu kita nyari sendiri kan ya, Mas? Benar. Kita nyari sendiri itu, Mas, dapat infonya itu dari mana? Oke, jadi untuk infonya awalnya nggak tahu ada program beasiswa S2 di Gifu University. Jadi awalnya tahu info tersebut saat saya ikut program pertukaran mahasiswa ke Gifu University saat masih S1. S1 di jurusan Kimia Universitas Negeri Padang UNP. Wah, dari Padang ternyata dia. Anak Minang. Nah, jadi ceritanya waktu ikut program exchange student ke Gifu University selama 1 bulan. Nah, di situ tahu kan gimana sih suasana kampusnya, terus gimana sih cara mendapatkan beasiswa untuk bisa lanjut program master di sana. Jadi, awal mula ceritanya saat pergi program pertukaran mahasiswa ke Gifu University. Di situ dapat informasi untuk lanjutin program master di sana. Ini, guys, sasuga. Iya. Terus itu kalau teman-teman itu mau daftar itu bisa ada kayak link atau itu di blog itu ada nggak, Mas? Ada. Jadi untuk teman-teman yang mau coba mengikuti program beasiswa yang di
disediakan di Gifu University, bisa langsung buka websitenya, website di Gifu University atau agpgifuuniversity.com. Ya gitu-gitulah pokoknya cari aja di Google. Ntar Ya, di sana nanti ditulis di bawah ya. ntar di sana ada bagaimana prosedur pendaftaran serta ada beberapa persyaratan ataupun hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mengikuti proses seleksi mendapatkan beasiswa master di sana. Oke. Terus untuk infonya kan nanti udah. Terus kayak nyarinya itu udah. Terus sekarang itu apa? Kayak itu kan biasanya tetap ada ujiannya ya, Mas? Oh, kayak ada. seleksinya itu. Iya. Nah, untuk seleksinya itu gimana, Mas? Apakah seperti seleksi-seleksi beasiswa di Indonesia atau beda? Itu sulitan mana, Mas? Sebenarnya seleksinya kita mulai dari apa ya? Dari waktu program exchange student. Jadi untuk exchange student itu seleksinya yaitu harus memiliki suatu proposal penelitian. Karena tujuan kita exchange ke Gifu University itu bukan cuma mau lihat gimana sih cara-cara orang di luar sana belajar, bukan itu doang, tapi kita harus ngerjain satu project atau istilahnya short term research project. Jadi kita kerjakan suatu project yang singkat selama 1 bulan di sana yang tujuannya untuk melengkapi tugas akhir kita atau skripsi. Jadi makanya sebelum ke Gifu University, sebelum ikut program exchange-nya, makanya harus memiliki proposal penelitian. Jadi di proposal tersebut apa yang akan kita kerjakan selama 1 bulan berada di sana. Itu salah satu syaratnya. Kemudian dalam proses seleksinya, proposal itu akan kita presentasikan menggunakan bahasa Inggris tentunya. Iya, gue gak bisa bahasa Inggris. Nah, nantinya setelah melakukan proses seleksi presentasi dalam bahasa Inggris, nantinya baru akan dipilih siapa yang berhak mengikuti program exchange student. Tentunya sebagai pertimbangan lainnya juga termasuk dari isi penelitiannya, bagaimana cara kita mempresentasikan proposal, serta prestasi selama kuliah termasuk IPK. Itu untuk exchange student. Nah, kalau itu baru exchange-nya doang ya? Itu baru exchange-nya. Gua udah bingung. Iya. Oke. Nah, untuk seleksi masuk beasiswa Gifu University-nya, tentu pertama kita harus mengenali atau mendapatkan izin dari profesor yang akan menjadi supervisor kita selama kuliah S2 di sana. Kemudian baru kita masuk ke seleksi administrasinya. Mempersiapkan beberapa berkas seperti sertifikat kemampuan bahasa Inggris berupa TOEFL. Oke. Terus nantinya juga ada berupa interview atau wawancara sama profesor atau supervisor yang akan menampung kita atau membimbing kita menjadi mahasiswa bimbingan. Mungkin seperti itu. Berarti seleksinya ribet ya? Seleksinya nggak ribet sih, dibandingkan beasiswa lain ya. Beasiswa AGP dari Gifu University ini termasuk yang tidak terlalu ribet. Jadi kalau ngikutin aja bisa kok. Enggak, bisa lah. Kalau saya kan nggak bisa bahasa Inggris juga. Ya biasanya paling cuma yes or no. Oh, tapi itu yang penting bisa mengerti, bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris walaupun tidak memiliki skill yang terlalu baik, tapi bisa aja berkomunikasi. Itu udah salah satu modal yang bagus untuk mengikuti tahap seleksinya. Terus untuk apa kegiatan sehari-hari di universitas sih, Mas? Itu semuanya pakai bahasa Inggris ya, Mas? Ya, jadi sebenarnya orang Jepang ini termasuk yang mungkin sangat cinta dengan bahasa Jepang, sangat cinta dengan bahasa mereka sendiri, jadi agak males atau agak susah menggunakan bahasa Inggris. Tapi karena kita sebagai international student, mahasiswa internasional, jadi semua programnya, baik itu perkuliahan ataupun menulis tesis, semuanya dalam bahasa Inggris. Tapi karena sehari-hari kita ketemu dalam laboratorium atau di kelas bersama orang-orang Jepang, jadi bahkan kalau saya kan jurusannya kimia atau material science, jadi melakukan banyak eksperimen. Jadi alat-alatnya, ngomong sama teman-teman di lab, semuanya pakai bahasa Jepang. Jadi walaupun statusnya sebagai international student, yang akan mendapatkan fasilitas semuanya berbahasa Inggris, tapi bahasa Jepang, komunikasi bahasa Jepang itu tidak terelakkan. Pasti ada. Itu untuk bahasa Jepangnya itu sendiri, Mas? Itu di Indonesia pernah belajar atau otodidak di sini aja, Mas? Gimana itu? Nah, kalau untuk belajar bahasa Jepang, sebenarnya sih di Indonesia kan ada beberapa SMA yang punya mata pelajaran muatan lokal yang menggunakan menyediakan
mata pelajaran untuk siswa belajar bahasa asing seperti bahasa Jerman, bahasa Jepang. Nah kebetulan saya waktu SMA belajar bahasa Jerman, jadi saya nggak pernah belajar bahasa Jepang selama SMA. Kuliah juga nggak pernah. Tapi karena mau lanjut master S2 di Jepang, makanya 1 bulan sebelum berangkat ke Jepang belajar bahasa Jepang. Itu aja. Dan itu setelah 1 bulan belajar bisanya cuma ya bumbu-bumbu sederhana lah. Paling nggak hafal katakana sama hiragana. Itu aja. Udah bagus itu. Ternyata nggak membingungkan juga sih ya. Ribet gitu. Terus kan tadi udah infonya udah, terus seleksinya udah, bahasanya itu juga ya, udah. Bahasanya pakai bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Jepang tapi mau kuliah ke Jepang nggak apa-apa, karena kita akan difasilitasi dengan semua perkuliahan menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris, Mas? Nah itu, kalau nggak bisa bahasa Inggris, belajar dulu. Belajar dikit-dikit pasti bisa. Dikit-dikit jadi bukit gitu ya? ya? Dikit-dikit jadi bukit. Dikit-dikit aja dulu. Terus untuk kehidupan di perkuliahan, Mas, untuk kayak itu kan biaya siswanya itu full atau per semester, per tahun? Jadi beasiswa yang didapatin itu, jadi kita biasanya kan kalau di Indonesia, juga di Jepang juga gitu sih, kalau mau masuk kuliah berarti harus bayar dulu tuition fee-nya atau biaya untuk masuk kuliah. Terus selama kuliah di suatu perguruan tinggi biasanya uang semester juga harus dibayar kan. Nah karena kita menerima beasiswa, jadi kita dibebaskan tuition fee, jadi nggak perlu bayar uang masuk kuliah, terus uang semester juga nggak perlu bayar. Berarti nggak ada bayar apa-apa selama masa perkuliahan. Dan dari beasiswa tersebut kita juga diberikan living allowance atau uang yang diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa. Nggak banyak sih, kalau waktu saya kuliah, saya dapat 1 bulan itu 47.000 yen. Kalau di convert ke Indonesia mungkin kita kira-kira 7 juta rupiah per bulan. Nah itulah yang digunakan untuk kehidupan, bayar listrik, bayar air, bayar apato. Apato itu kos-kosan ya buat teman-teman. Apato itu kos-kosan, bayar apato, bayar listrik, bayar wifi, terus buat makan. Nah, kebetulan di Jepang ini si mahasiswanya S1, S2, bahkan S3 mereka sangat bekerja keras sehingga hari Minggu pun nggak libur. Sehingga tidak hanya belajar tapi mereka juga kerja part time. Nah, karena ada kesempatan kerja part time, makanya saya juga coba kerja part time. Jadi kesibukannya ya kuliah, terus juga ada kerja part time. Terus untuk kerja part time-nya sendiri itu, Mas, Pak, itu kan gimana ya? Cara Masnya bagi waktu kuliah, waktu kerja, sama waktu untuk hal-hal yang lain kayak tugas, kayak buat telepon keluarga kan otomatis telepon ya. Harus lah. Itu gimana Mas cara membaginya? Jadi time management ya. Time management. Jadi waktu kuliah itu awalnya saya nggak tahu juga gimana sih caranya mengatur waktu untuk kerja part time dan kuliah ya. Karena yang saya pikirkan sebelumnya kuliah S2 itu kayaknya harus fokus. Beda sama S1, awalnya mindset gitu ya. Apalagi kuliahnya itu banyak eksperimen buat mengumpulkan data-data untuk tesis kan. Jadi mikir, gimana ya caranya ngatur waktu. Ternyata untuk sistem kerja part-time itu yang ngatur waktunya kita. Jadi saat kita daftar kerja part-time, kita yang bilangin kita bisanya kerjanya jam segini, hari ini, jam segini, hari ini. Jadi karena kita udah tahu nih jam-jam kuliah, jam kapan aja, jam-jam harus nge-lab kapan aja. Jadi kita pilih aja misalnya ambil Sabtu sama Minggu, kira-kira di 2 hari itu kita kerja seharinya kira-kira 4 jam atau 5 jam. Nah seperti itu. Jadi weekday-nya kita kuliah, nge-lab, belajar, weekend-nya kita kerja. Kerja gitu. Oke, berarti nggak pernah liburan ini? Nah, justru itu part-time ini kan tujuannya buat ngumpulin duit, buat pergi jalan-jalan. Oke, masa. Jadi salah satu tujuan kuliah ke Jepang ini nggak belajar doang, tapi jalan-jalan dong. Oke. Ada kesempatan ngapain disia-siain? Iya, benar. Gitu kan ya. Makanya jadi kerja part-time buat ngumpulin duit buat jalan-jalan. Oke. Sambil belajar kita juga mengeksplor keindahan negeri Sakura. It's a good idea. Gitu. Itu salah satu motivasi kenapa kuliah ke Jepang.
Oh, Iya. oke. Oke, sebelum lanjut ke video ke sesi selanjutnya, kita break dulu sebentar. Mungkin lanjut ke part 2 nanti ya. Ya, terima kasih netizen yang berbudiman sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa share, like, and Komen dan subscribe. 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 Atau apa nih guys, mas, gitu aja lah. 3. Oh, sudah ada sama Desta. Lagi. 1, 2, 3. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimashita. Masa.